Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan kita kesempatan untuk mendengarkan kitab Islami dalam Kitabun Majelis ini. Pembahasan kali ini dari kitab Al-Fath Al-Rabbani karya Syaikh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani. Majelis 22, mengeluarkan cinta dunia dari dalam hati. Pada pagi hari di penghujung bulan Zulkadah 545, Syaikh Abdul Qadir Jailani berkata, "Seseorang bertanya kepadaku, bagaimana cara mengeluarkan cinta dunia dari dalam hati? Aku jelaskan kepadanya, perhatikanlah setiap perpindahan dunia itu dari satu tangan ke tangan yang lainnya. Dia berhasil untuk menghalangi dan membuat lupa para pemiliknya. Pada awalnya dunia akan mengangkat derajat pemiliknya dari orang lain, sehingga membuat dia disanjung dan dipuja. Saat ia terlena dengan kedudukan dan taraf hidupnya, tiba-tiba dunia menjerat dan menjatuhkannya. Mereka diperdaya oleh dunia sehingga menghancurkannya. Dunia hanya tertawa, iblis pun ikut menyeringai tawanya. Demikianlah dunia memperlakukan orang kaya, para penguasa dan raja-raja, sejak zaman Adam hingga hari kiamat kelak. Dunia seolah-olah mengangkat derajat, padahal ia akan menjatuhkan, memajukan kemudian memerosotkan, menguntungkan kemudian merugikan, mendekatkan dan kemudian menyembelih. Sungguh jarang orang yang selamat dari dunia, ia mengalahkan dan tidak dikalahkan. Sangat sedikit orang yang mengenali dan selamat darinya. Wahai orang yang bertanya, apabila engkau dapat mengenali cacat dan celah dunia dengan mata hatimu, maka engkau akan sanggup untuk mengeluarkan cinta dunia dari hatimu dan zuhud terhadapnya. Kendalikanlah nafsumu sehingga menjadi tenang. Ketika sudah tenang, maka engkau akan dapat melihat cacat dan celah dunia. Nafsu akan taat kepada hati, mengikuti apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang oleh hati. Nafsu akan menerima apapun yang diberikan hati. Jika nafsu telah tenang, maka ia akan cenderung kepada hati. Ia akan melihat mahkota takwa dan dekat kepadanya. Hendaklah kalian memelihara keimanan dan kejujuran, jangan berdusta dan membantah para wali. Mereka ada raja di dunia dan di akhirat, mereka adalah orang-orang yang dekat dengan Al-Haq Azza wa Jalla. Sehingga mereka memiliki segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan hati mereka kaya dan memenuhi hati mereka dengan kedekatan kepadanya, serta cahaya, kemuliaan, dan cinta kepadanya. Dia tidak peduli dunia ada pada tangan siapa dan dimakan oleh siapa. Mereka tidak melihat kepada awalnya, tetapi mereka melihat bagaimana akhirnya dan kefanaannya. Mereka menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala berada di hadapan pandangan nurani mereka. Mereka tidak beribadah karena takut kebinasaan ataupun berharap kejayaan, mereka melakukannya demi kebersamaan dengannya semata. Dia telah menciptakan sesuatu yang tidak kamu ketahui. Dia melakukan apa yang dikehendakinya. Ciri orang munafik adalah apabila dia berkata, berdusta. Apabila berjanji, ingkar. Kemudian apabila diberi amanat, berkhianat. Barang siapa yang terhindar dari itu semua, maka dia telah lepas dari penyakit nifak. Sifat-sifat inilah yang membedakan antara orang mukmin dengan orang munafik. Ambillah cermin tersebut dan lihatlah wajah di hatimu, sehingga kamu mengetahui apakah kamu seorang mukmin atau munafik, muwahhid atau musyrik. Dunia adalah fitnah dan menyibukkan, kecuali yang mengambilnya dengan niat kebaikan akhirat. Apabila niatnya benar dalam mengolah dunia, maka dunia akan bernilai bagi akhirat. Setiap nikmat yang tidak disyukuri dan tidak disadari bahwa itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadi bencana. Setiap kenikmatan memiliki hak untuk disyukuri. Ikatlah semua nikmatnya dengan rasa syukur kepadanya. Syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ada dua macam. Satu, menggunakan nikmat dalam ketaatan dan membantu fakir miskin. Dua, mengakui bahwa kenikmatan itu milik yang memberikan nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian menyadari harus syukur kepadanya. Sebagian ahli sufi mengatakan, sesuatu yang melalaikanmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah keburukan bagimu. Sekalipun berupa sholat, zakat, haji, puasa, dan semua amal kebajikan. Jika itu melalaikanmu maka itu adalah keburukan. Apabila nikmat-nikmatnya membuat engkau lalai kepadanya, maka nikmat itu menjadi malapetaka bagimu. Engkau membalas nikmat yang diberikannya dengan maksiat dan menghadapkan wajah kepada selain dia. Penyakit nifak dan dusta telah merasuk dalam setiap gerakmu baik siang maupun malammu. Setan telah memperdayamu dan telah memperindah dusta dan keburukan sehingga menipumu. Termasuk dalam syalatmu engkau masih berdusta. Lidahmu mengucapkan, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, sedangkan engkau masih menyimpan Tuhan yang lain di dalam hatimu.
Segala sesuatu yang engkau jadikan sebagai sandaran adalah Tuhanmu. Segala sesuatu yang engkau takuti dan harapkan selain Dia, adalah Tuhan bagimu. Perbuatanmu tidak sesuai dengan ucapanmu. Ucapkanlah Allahu Akbar 1000 kali dalam hatimu, dan cukup 1 kali dengan lidahmu. Apakah engkau tidak merasa malu dengan mengucapkan La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, sedangkan engkau mempunyai 1000 jenis Tuhan yang masih engkau sembah selain Dia? Bertaubatlah kepada Allah atas apa yang terjadi pada dirimu. Wahai engkau yang mengetahui dan memahami ilmu. Engkau merasa cukup dengan nama saja, tetapi tidak pernah mengamalkannya. Apa gunanya ilmu yang engkau miliki jika hanya mengatakan, Aku adalah orang yang berilmu, engkau telah berdusta. Mengapa engkau merasa puas dengan memerintahkan orang lain sedangkan engkau tidak mengamalkannya? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu perbuat? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tiada kamu kerjakan. Quran Surat Asy-Sya'af 23. Celakalah engkau. Engkau memerintahkan orang lain untuk jujur, tetapi engkau sendiri berdusta. Engkau memerintahkan orang lain untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, engkau malah menyekutukannya. Engkau memerintahkan orang lain untuk ikhlas, engkau sendiri munafik dan ria. Engkau memerintahkan orang lain untuk meninggalkan maksiat, engkau sendiri melakukannya. Sungguh telah dicabut rasa malu dari pandangan matamu. Kalau saja masih ada keimanan, tentu akan merasa malu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, rasa malu itu sebagian dari iman. Engkau tidak mempunyai iman, keyakinan dan sifat amanat. Engkau telah mengkhianati ilmu yang kau sandang sehingga sifat amanatmu pun tertanggal di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Engkau tercatat sebagai pengkhianat. Tidak ada lagi obat yang tepat untukmu kecuali taubat dan teguh dalam taubatmu itu. Barang siapa yang keimanannya benar-benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ia akan menyerahkan segala urusannya kepada Dia dan tidak akan menyekutukannya dengan apapun. Janganlah engkau menyekutukannya dengan makhluk ataupun dengan sebab-sebab, sehingga kamu akan selamat dari bencana dalam setiap keadaan. Dari keimanan engkau akan meningkat kepada keyakinan. Setelah itu akan datang derajat wali, kemudian engkau melebur dan sirna. Pada akhirnya, engkau menjadi orang yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hadapan seluruh makhluknya, di hadapan manusia, jin, para malaikat dan juga di hadapan semua ruh. Allah akan mendekatkanmu dan mencintaimu, lalu menjadikan seluruh makhluk cinta kepadamu. Yang menjadi awal dan asas dari semua ini adalah keimanan kepada Allah dan Rasul-Nya. Pengakuan diri, keimanan, lalu mengamalkan Al-Quran dan syariat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Disertai dengan keikhlasan dan ketauhidan di dalam hati. Seorang mukmin akan fana dari dirinya, dari amalnya, dan segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mengerjakan suatu amal kebajikan tanpa menghitung-hitungnya, dia terus menahan nafsunya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan jalan baginya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridaan, karni, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Quran Surat Al-Ankabut 69. Jadilah sebagai orang yang zuhud terhadap segala sesuatu, ridhalah terhadap pengaturannya. Dia membolak-balikan segala sesuatu dengan tangan takdirnya. Apabila mereka menerima ketetapannya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membawa mereka kepada takdirnya. Maka berbahagialah orang yang rela menerima ketetapannya dan menunggu apa yang akan diperbuat oleh penentu takdir, menjalani takdir tersebut dengan tidak kufur terhadap nikmat berbagai takdir. Maka datanglah nikmat yang telah ditentukan, kasih sayangnya yang dekat, merasa cukup dengannya tanpa membutuhkan makhluk. Karena apabila hati seorang hamba telah mencapai Allah Azza wa Jalla, maka Allah akan mencukupinya dan menjadikannya tidak membutuhkan makhluk. Allah akan mendekatkannya, menenangkannya dan menjadikannya sebagai pemilik segala sesuatu. Sehingga dikatakan kepadanya, sesungguhnya mulai hari ini, kamu menjadi orang yang berkedudukan tinggi lagi dipercaya di sisi kami. Quran Surat Yusuf 54. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkatnya menjadi khalifah di kerajaannya, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengangkat Yusuf menjadi penguasa negeri Mesir serta menyerahkan segala urusan dan pengaturannya kepada dia. Demikian juga dengan hati, apabila ia telah benar dan telah suci dari segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan menempatkannya pada hati setiap hamba dan makhluknya. Dia akan menjadi kiblat bagi setiap orang yang mencari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jalan untuk mencapai derajat ini adalah ilmu dan amal disertai dengan keikhlasan. Tidak akan ada lagi rasa malas dalam melakukan ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemalasan akan mendatangkan penderitaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila seorang hamba meringkas suatu amal kebajikan, maka Allah akan menimpakan ujian kepadanya berupa kesedihan. Hadis riwayat Ahmad. Allah akan menimpakan kesedihan kepadanya dengan sesuatu yang bukan menjadi bagiannya, juga dibuat sedih oleh ulah keluarga yang menyakitkan, hilangnya keberkahan dalam penghidupan, anak-anak yang durhaka kepadanya. Istri lari darinya dan bermacam-macam bencana sebagai akibat dari kekurangan dia dalam menaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena lebih sibuk dengan urusan dunia dan makhluk. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, mengapa Allah akan menyiksamu, jika kamu bersyukur dan beriman? Quran Surat An-Nisa, 147. Tidak seorang pun yang berhak menentang takdir dan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berlaku padanya. Dia tidak ditanya tentang apa yang dia perbuat, sedang mereka ditanya. Quran Surat Al-Anbiya, 23. Celakalah engkau! Sampai kapan engkau akan sibuk dengan dirimu dan keluargamu sehingga engkau melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Diriwayatkan dari sebagian ahli sufi mereka berkata, apabila anakmu belajar memungut biji-bijian, tidak usah dipedulikan, sibukkanlah dirimu bersama dengan Tuhanmu. Artinya dengan sendirinya ia akan mengetahui bahwa biji-bijian itu sangat berharga. Dengan sendirinya dia akan paham, jadi tidak perlu menyita waktumu untuk mengajarkannya. Ajari anakmu bekerja dan sediakan waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya keluarga dan anakmu berada dalam tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetaplah dirimu, anakmu dan keluargamu dalam menerima apa yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untukmu. Sediakan waktumu bersama dengan mereka untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila di alam gaib terdapat catatan kelapangan rezeki, tentu ia akan datang sesuai dengan waktu yang telah ditetapkannya, dan engkau akan melihatnya bahwa itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lepaskanlah segala bentuk kemusyrikan dengan sesama makhluk. Tetapi apabila tidak ada ketentuan kelapangan rezeki tadi, maka engkau akan merasa cukup dengan sikap zuhud dan ganaah yang melekat padamu. Seorang mukmin yang ganaah, apabila ia membutuhkan sesuatu dari dunia, maka dia akan datang kepada Tuhannya dengan mengajukan permintaan penuh dengan kerendahan hati dan diiringi taubat. Apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan apa yang dia perlukan, maka dia akan bersyukur, dan apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikannya, maka dia menerima dan bersabar untuk menahan keperluannya tanpa disertai penentangan ataupun bantahan atas keputusannya. Dia tidak mencari dunia dan menukarnya dengan agama, dia tidak seperti engkau wahai orang munafik. Ria, nifak, dan maksiat adalah pangkal kefakiran, kerendahan dan penyebab diusirnya dari pintu Al-Haq Azza wa Jalla. Seorang yang ria dan munafik mengambil dunia dan menukarnya dengan agama, kemudian dia menghiasi diri dengan perilaku orang-orang syalih, padahal mereka bukan orang-orang syalih. Dia berbicara, berpakaian, berbuat, dan mengaku sebagai orang-orang syalih. Padahal orang seperti itu bukan orang syalih, bahkan bukan keturunan mereka. Ucapan la ilaha illallah dari mulutmu serta ketawakalanmu hanya pengakuan belaka, karena sudah jelas bahwa hatimu berpaling darinya. Wahai para pendusta, jujurlah. Wahai orang-orang yang melarikan diri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembalilah padanya. Tujulah pintunya dengan hatimu. Berbuat baiklah dan mohonkan ampunannya. Dalam keadaan hati beriman keadaan beriman, engkau mengambil bagian dari dunia dengan batasan syariat, dan pada tingkat kewalian engkau mengambilnya dengan tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersama dengan persaksian kitabullah dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada tingkatan badaliyah, sebagai wali abdal, engkau mengambilnya dengan perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Engkau menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Wahai muridku, engkau selalu mengikuti nafsumu, sehingga terhalang dari taufik dan kebenaran. Apakah engkau tidak malu? Sekarang engkau taat lalu besok berbuat maksiat. Sekarang engkau ikhlas tetapi besok engkau musyrik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang selama 2 hari sama saja, maka dia termasuk orang yang tertipu, dan barang siapa yang hari kemarinnya lebih baik dari hari ini, maka dia adalah orang yang terhalang, merugi. Wahai muridku, dengan atau tanpamu tidak akan datang sesuatu. Berjuanglah mencari pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berlayarlah di lautan yang tengah engkau arungi, ombak akan mengguncangmu dan membawamu kembali ke pantai. Engkau yang memanjatkan doa,
sedang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berhak untuk mengijabahnya. Engkau yang berbuat, sedang yang menerima atau tidak adalah Dia. Engkau yang melakukan usaha, sedangkan taufik Dia yang memberikannya. Upaya menghindari adalah dari dirimu, sedangkan yang memelihara adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersungguh-sungguhlah dalam pencarianmu, Dia akan memperlihatkan kepadamu pintu kedekatan dengannya. Engkau menginginkan agar rahmatnya tercurah kepadamu, disertai dengan kelembutannya, kemurahan dan kasih sayangnya tertuju kepadamu. Inilah puncak tujuan dari kaum sufi. Apa yang harus aku lakukan terhadap kalian wahai pemuja hawa nafsu, watak, dan pengikut setan? Yang aku miliki hanyalah kebenaran dari lubuk hati nurani yang murni dari segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya aku hanya tertaut padanya. Aku tidak bisa menerima keburukanmu wahai orang-orang munafik, wahai orang yang sesumbar. Kalian telah berdusta, aku tidak akan malu kepada kalian, karena kalian tidak malu terhadap Tuhanmu. Bahkan kalian meremehkan pandangannya, malaikatnya yang mengawasi aku dan kalian. Aku memiliki senjata kejujuran untuk memenggal kepada orang munafik, kafir, pendusta, dan tidak mau bertaubat untuk kembali kepadanya dengan memohon ampunan. Sebagian kaum sufi mengatakan, kejujuran adalah pedang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ada di bumi, tidaklah ia diletakkan di atas sesuatu melainkan ia akan memotongnya. Terimalah apa yang aku katakan, sesungguhnya aku tengah memberikan nasihat kepadamu. Aku menginginkan diriku mati di antara kalian, tetapi hidup bersama dengan Al-Haq Azza wa Jalla. Barang siapa yang benar dalam bergaul denganku, maka dia akan mendapat manfaat dan akan berbahagia. Barang siapa yang tidak jujur, dusta, dalam bergaul denganku maka dia akan merugi dan tersiksa, cepat ataupun lambat. Di antara sebab-sebab datangnya marifat adalah tidak menentang takdirnya, tidak berpaling darinya dan ridha dengan pengaturannya. Sehingga Malik bin Dinar berkata kepada sebagian muridnya, apabila kalian ingin marifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ridhalah terhadap pengaturan dan takdirnya dan jangan menjadikan hawa nafsu, watak dan keinginanmu sebagai sekutu baginya. Wahai orang yang sehat tetapi tidak mau beramal, apa yang telah membuat kalian melupakan Tuhan? Apabila kalian perhatikan secara cermat hati kalian, maka kalian akan menyesalinya. Wahai muridku, sebentar lagi akan menjemput, tangisilah dirimu sebelum engkau ditangisi. Betapa banyak dosa yang telah engkau tumpuk di dalam hatimu, sehingga hatimu menjadi sakit karena cinta terhadap dunia dan sikap rakus terhadapnya. Obatilah hatimu dengan sikap zuhud, tinggalkan dunia dan hadapkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamatnya agama adalah modal dasar, dan amal kebajikan adalah keuntungan. Tinggalkan segala hal yang membuat engkau jadi durhaka. Terimalah apa yang dapat mencukupimu. Orang yang berakal tidak bergembira dengan sesuatu yang halalnya dihisab dan haramnya diazab. Sedangkan kebanyakan dari kalian, lupa akan siksa dan hisab. Wahai muridku, apabila dunia menghampirimu, dan engkau melihat bahwa hatimu silau karenanya, maka tinggalkanlah. Namun, ternyata engkau tidak mempunyai hati, yang ada hanyalah hawa nafsu, watak dan keinginan. Bergaulah dengan mereka yang menekuni ruhani, sehingga engkau mempunyai hati. Sudah seharusnya engkau mempunyai guru yang bijak dan mengamalkan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ia akan menasihatimu dan mengajarimu. Wahai orang yang menjual segala sesuatu dengan sesuatu yang tidak berguna, dan membeli sesuatu yang tidak berguna dengan segala sesuatu yang berharga. Engkau telah membeli dunia dan menukarnya dengan akhirat, engkau menjual akhirat dan mengambil dunia. Sungguh engkau sangat bodoh, engkau makan seperti makannya binatang yang tidak memilih dan memilah, tidak diperhitungkan atau bertanya terlebih dahulu, tanpa niat, perintah ataupun perbuatan. Seorang mukmin hanya akan memakan sesuatu yang diperbolehkan oleh agama. Sedangkan seorang wali, ia makan atau tidak makan hanya mengikuti kata hatinya. Wali abdal tidak pernah memiliki keinginan apapun, bahkan apabila dia melakukan sesuatu, ia tetap lebur bersamanya. Wali itu berdiri bersama dengan perintah, sedangkan abdal telah tercabut pilihannya dan tetap menjaga batas-batas syariat. Dia lebur dari dirinya dan dari makhluk. Maka batasan agama akan berteriak di tengah lautan kekuasaannya. Gelombang ombak akan mengombang-ambingnya, dan mendamparkannya kembali ke pantai, atau terkadang membawanya kembali ke tengah lautan yang lain. Dia bagaikan Asyabul Kahfi, seperti disebutkan dalam firman-Nya, dan kami bolak-balikan mereka ke kanan dan ke kiri. Quran Surat Al-Kahfi, 18. Mereka tidak memiliki rencana, pemikiran ataupun rasa. Dia berada di rumah kelembutan dan kedekatan seraya memejamkan mata lahir dan batin. Demikianlah, dia harus memejamkan mata hatinya dari segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dia tidak melihat kecuali kepadanya dan tidak mendengar kecuali darinya.
Ya Allah, fanakanlah kami dari segala sesuatu selain Engkau, pertemukan kami dengan Engkau. Ya Allah, berilah kami manfaat dari apa yang kami katakan, dan berilah mereka manfaat dari apa yang mereka dengar dariku. Ya Allah, anugerahkan kepada kami penerimaan atas takdir MU dalam setiap keadaan. Ya Allah, bantulah kami untuk memerangi nafsu kami. Ya Allah, tolonglah kami dengan ketaatan kami kepada MU, dan jangan hinakan kami dengan kemaksiatan yang kami lakukan. Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan dunia dan kebaikan akhirat, dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Amin ya Rabbal Alamin. Berlanjut ke pembahasan selanjutnya.